Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Sari, kelas 6C dari jurusan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Nah, di sini aku bakal mengevaluasi pertumbuhan branding hasil penjualan sebelum UTS, yaitu 3 kali mata kuliah Digital Entrepreneur yang diampu oleh Ibu Adevia Indah Kusuma SEMM. Nah, aku akan mengevaluasi pertumbuhan dan branding yang hasil jualan aku sebelum UTS, yaitu sebanyak 3 kali, yaitu jualan baju di platform TikTok. Yang pertama itu ada informasi strategi yang digunakan saat branding itu seperti apa. Yang pertama itu aku membuat persiapan script live, di mana aku membuat runtutan live aku dari mulai pembukaan, perkenalan, kemudian sesi interaksinya gimana, kemudian penutupannya, serta sisipkan storytelling atau cerita-cerita yang sangat menarik atau pengalaman pribadi kita itu diceritakan. Yang kedua itu ada tampilan hostnya, yaitu aku sendiri, dimana harus berpenampilan menarik, kemudian komunikasinya lancar, kemudian penuh energik juga sesuai dengan gaya bahasa anak zaman sekarang. Itu sangat membantu juga. Nah, yang ketiga itu interaksi aktif dengan penonton, di mana kalau ada yang masuk ke room live kita itu disapa, kemudian tanyain apa kabarnya sesuai dengan script live yang dibuat. Nah, kemudian kita juga sangat aktif untuk biarpun tidak ada yang komen, kita selalu tidak harus selalu interaksi, di mana halo kakak, tanyain di mana asalnya, kemudian tanyain apa kabarnya, kemudian kalau ada yang ngomen, ini aku mau yang misalnya baju crop top, jadi di mana aku bakal milih baju, terus aku tanyain BB-nya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, jadi kita tahu gimana visual dari penonton kita tersebut. Keempat itu ada visualnya yang menarik, di mana gunakan kamera yang jernih, kemudian backgroundnya sesuai dengan tema atau di toko tersebut kita bakal live-nya. Jadi orang tuh tahu sebelum menanyakan, oh ini jualan baju toh, ini jualan jilbab dan lain-lain. Kemudian aku promosi sebelum dan sesudah live, di mana aku bikin story di WA atau kirim informasi bakal live di jam, misalnya jam 3, jam berapa. Jadi aku share pemberitahuan di WA atau di grup-grup. Kemudian bagaimana penerapannya dan hasilnya ketika aku menerapkan informasi branding yang aku sudah jelaskan sebelumnya. Yang pertama itu kan ada script live ya. Script live ini aku buat dari mulai pembukaan, kemudian isi sesi interaksinya, kemudian storytelling di mana kan sudah dijelasin bahwa misalnya cerita pribadi, kemudian penutupannya seperti apa. Misalnya penutupannya terima kasih yang sudah tap love, kemudian yang sudah follow, kemudian sudah nonton, dan yang sudah membeli, semoga rezekinya semakin lancar. Nah, kemudian tampilan host yang menarik dan ramah, di mana aku berprinsip bahwa kalau kita mau dilihat orang atau apa, kita harus membangun branding personal kita, visual kita dulu seperti apa, dimulai dengan kita dandan, terus bermake up, berpakaian dan rapi. Itu menurut saya ampuh untuk kayak, oh ini bagus nih, menarik nih,
backgroundnya juga, dimana live-nya itu harus di background yang sesuai. Yang ketiga, interaksi aktif dengan penonton. Sudah dijelaskan dari sebelumnya bahwa penerapannya gimana. Aku sebagai hostnya itu harus benar-benar ramah juga, ramah, dimana aku harus menyapa penontonnya, baik yang baru masuk, kemudian yang lagi nonton, kemudian aku menawarkan produk-produk dengan penuh dengan energi, dimana kita harus menggunakan gaya bahasa anak zaman sekarang ya, Gen Z itu istilahnya. Nah misalnya kita manggil namanya misal si kakak A, kemudian si kakak B, kemudian kita tanya-tanya seputaran maunya apa, kemudian kalau mereka mau beli tapi masih ragu, itu kita harus mendapatkan hati dari mereka. Kita harus benar-benar bisa untuk membujuk, benar-benar harus menjelaskan secara detail produk yang kita punya. Nah hasilnya itu aku dari live pertama itu tidak sama sekali ada penonton, tapi sepi karena apa? Karena kan baru pertama live ini, dimana aku kayak kaku, ada juga kakunya, kemudian rasa deg-degannya, dimana kan kita kan nggak kenal sama orang. Jadi di dalam tokonya itu kita harus pede, percaya diri, kemudian kita harus mengikuti jam sosial media tersebut, dimana kalau jam ini ya pertama itu aku live-nya di jam 10 pagi, dimana sepi banget. Karena apa? Karena menurut aku di jam-jam tersebut ini kan jam kerja ya, jam kerja, jadi penontonnya agak sepi, itu yang jadi kendalanya. Kemudian yang kedua itu Masya Allahnya itu ada lakunya, ada sekitar 3-4 baju dengan harga bajunya kan 100 ribuan ke atas ya, 100 ribuan ke atas. Karena aku live-nya di jam sore, kalau sore sama malam ini Insya Allah bakal rame, karena menurut aku ini udah jam-jamnya orang yang bermain sosial media, yaitu TikTok. Nah yang ketiga itu ini rame juga. Yang ketiga rame juga, kemudian ada yang beli juga. Masya Allahnya ada yang beli. Kemudian sebelumnya TikTok aku itu belum muncul showcase dimana aku ingin daftar affiliate. Nah setelah 3 kali aku live ini, aku baru muncul keranjang kuning aku, itu yang aku langsung shock banget. Hah, ini kok tiba-tiba ada keranjang kuningnya? Oh ini berarti gara-gara live 3 kali tersebut, karena kan durasinya sejaman, benar-benar lama ya. Jadi itu penyebabnya, perubahannya yang signifikan dari mulai belum muncul showcase keranjang kuningnya, tiba-tiba muncul setelah 3 kali live jualan di TikTok. Nah itulah yang dapat saya sampaikan, evaluasi 3 kali live berjualan di TikTok dengan mata kuliah Digital Entrepreneur yang diampu oleh Ibu Adivia Indah Kusuma SEMM. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kalimat dari saya secara langsung, saya mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.